kita mau mempersiapkan hati kita. Hari ini kita mau belajar, kita mau bermain, kita mau bersama-sama melakukan hal-hal yang baru hari ini ya. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan serahkan sepanjang hari ini pada Tuhan supaya apa yang kita lakukan sepanjang hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke, kita mau siapkan hati kita. Lebih dulu kita mau memuji Tuhan dengan sikap yang terbaik. Kita mau menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan nama-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Pada saat hidupku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami semua, kesehatan dan kasih anugerah Tuhan untuk kami semua hingga hari ini. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita sekarang merenungkan nih hal-hal yang kita bisa syukuri di tengah-tengah kesibukan kita apa misalnya. Ada yang bisa menyebutnya enggak? Oh, kita bisa mengucap syukur hari ini kira-kira untuk apa? Ada yang bisa menyebutkan? Gimana, Helin? Yuk Indah, untuk kesehatan dan perlindungan. Iya, untuk kesehatan kita diberikan kesehatan, bersyukur ya. Kesehatan itu perlu kita syukuri loh anak-anak. Ada lagi nggak yang perlu kita syukuri selain itu? Bisa makan, betul. Bisa bernafas, bisa hidup, bisa sekolah, benar sekali ya, Vina. Bisa tidur, ya bener. Ada orang yang nggak bisa tidur loh, kalian tahu nggak? Kan? Nah, itu tadi yang kalian sebutkan tuh daftar kita bisa bersyukur, alasan mengapa kita bersyukur. Masih banyak lagi pastinya, ya. Ya enggak? Kamu ke sekolah, diantar, nah itu bersyukur. Ya, ada orang yang ke sekolah harus jalan kaki. Nis baca di berita, bahkan harus melewati jembatan. Ketika jembatan itu banjir, kemudian rubuh, jatuh ke dalam sungai. Ada yang mengalami hal seperti itu. Ya, jadi kalau kamu sampai di sekolah dengan selamat, kita harus bersyukur. Oke. Nah, kita sudah menyebutkan satu persatu hal alasan untuk mengucap syukur. Nah, pasti masih banyak lagi berkat dan penyertaan juga anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi terus bersyukurlah supaya dapat melewati semua perjuangan dengan kegembiraan. Oke. Iya, Devi silahkan. Nih, anak kelas 6A itu kan aktif ya, selalu beri yang terbaik. Selamat siang semuanya. Ya, kita sudah melalui sepanjang hari ini. Tadi kalian sudah try out, sudah melakukan pilihan. Kita mau masuk ke materi. Kita mau mereview lagi materi pelajaran IPA. Ya, semuanya sudah siap ya? Nah, kita minta yang mesinnya menghadap ke sana bisa hadapkan ke depan. Coba. Jadi bisa lihatnya ke depan dengan lebih nyaman. Nah, sekarang kita mau lakukan dulu sebuah teknik ketika kita sudah tadi repot ya mengerjakan segala sesuatu. Mungkin kalian agak lelah ya. Coba kita mau mengerjakan satu teknik. Tangannya mungkin tidak beraktivitas dulu. Kita kondisikan tubuh kita nyaman, rileks. Coba tangannya mungkin bisa diletakkan di atas paha. Bisa, tenang. Dan duduk yang nyaman, tegak. Oke, kita mau lakukan teknik stop ya. Coba, kamu boleh tutup matanya. Tarik nafas, rasakan udara pernafasan masuk melalui hidung, hembuskan pelan-pelan. Nah, rasakan tuh udara pernafasan yang keluar lewat hidung. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Nah, tarik nafas lagi.
Hembuskan lagi. Ya, dilepaskan ya, rileks aja badannya. Rasanya gimana? Bernafas yang lega ya. Bernafas yang lega itu membuat kita menjadi lebih tenang. Kadang kita kalau beraktivitas nafas kita cepet kan? Bahkan kita nggak sadar kita nafas apa enggak. Pasti bernafas ya. Tapi kalau kita benar-benar nafas panjang, hembuskan, membuat kita tenang ya. Ada oksigen yang masuk ke dalam otak kita. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kita siap untuk melakukan kegiatan. Oke, siap? Semangat? Oke. Miss, mau kita tepuk semangat ya. Semangat! 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 Yes, yes, yes! Oke. Sekarang kita mau menebak gambar. Nih. Setelah kamu tadi sudah tenangkan diri, kita mau coba tebak gambar. Fokus ke layar depan, ya. Miss akan tunjukkan. Gambarnya tertutup. Kira-kira dia sudah bisa tebak? Enggak, benar. Oke. Kalem. Yakin. Saturnus. Iya, Teleskop. Kelompok sini jawabnya apa? Teleskop. Ya, oke. Hebat. Teleskop. Oh, dari mana coba? Lihat dari mana? Mana? Ini udah tahu kalau itu teleskop. Ya, betul sekali ya. Ini adalah teleskop dan ini ada bermacam-macam teleskop. Cuma satu nih ya. Oke, sekarang karena kalian sudah tebak tentang teleskop, benar jawabannya teleskop. Miss punya sebuah cerita, coba kalian dengarkan. Kalian tahu nggak siapa sih yang menciptakan teleskop? Nggak tahu. Mau tahu siapa yang menciptakan? Siapa? Galileo Galilei. Udah bagus, betul sekali. Galileo Galilei juga pernah melakukan penelitian, dia membuat teleskop. Ya, tapi ada lagi orang yang lain yang membuatnya, ya. Jadi sebenarnya penemuan itu senantiasa disempurnakan, ya. Jadi Galileo Galilei memang yang sebelumnya mencoba membuat teleskop, tapi masih sederhana. Kemudian inilah orang yang tokoh berikutnya yang mengembangkan menjadi teleskop yang lebih baik lagi. Siapakah dia? Namanya adalah Frederick William Herschel. Pernah dengar? Wih, menalis. Siapa itu? Yang menemukan Uranus. Betul sekali, yang menemukan Uranus, betul ya. Ilmuwan ini langsung aja ngomongin Uranus. betul, nggak sengaja menemukan Uranus karena dia meneliti menggunakan teleskop. Kita dengar ceritanya ya. William Herschel, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun, dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Menurutmu, apa dampak penemuan William Herschel bagi kehidupan manusia? Gak usah langsung jawab ke Miss, kalian boleh ngobrol sama teman sebelahnya. Kira-kira temanmu punya pendapat apa? Ada yang mau punya pendapat di sini? Bisa melihat planet luar. Bisa melihat planet luar melalui teleskop walaupun kita ada di bumi ya. Oke, yang dari sini ada pendapat? Oh, kita bisa lihat planet dari bumi ya. Oke. Kelihatan kaki. Yang dua. Jadi kelompok sana dulu ya. Oke, yang kelompok sana. Jangan ditunjukkan. Ambil oke, kita kasih kesempatan dulu buat kelompok mana nih yang mau duluan? Menebak. Oh ya, oke, kelompok sini, kelompok Evelyn ya. Silakan menanyakan tiga ciri-ciri ya. Ini berarti teman kelompoknya Sheon sama Debbie. Maju dulu Debbie sama Sheon. Aduh, buka lagi. Maju dulu. Oke, good. Yuk, bertanya nih. Ciri-ciri apa? Planet merah bukan, mulai dari Sheon ya. Planet merah bukan. Planet terbesar? Bukan. Ditebak. Ayo, apa? Karena udah tinggi nih. Silakan ditebak. Siapa? Planetnya tadi Uranus.
Ada cincinnya? Gak ada. Planet ke-8 bukan. Planet ke-8? Iya. Neptunus. Betul ya. Oke, berarti dapat 200. Oke, dari planet dalam dan planet luar, kita bisa nggak membedakan satu dari yang lain? Bisa ya? Bisa ya. Coba kalau dari ini sudah kasih clue nih. Nah, kamu harus menentukan apa sih faktor pembedanya. Sip. Yang tadi lucu. Beres kok. Enggak bisa nangis. Bisa. Tapi bisa diisi. Kalau mau satu bisa di sini berdasarkan apa? Silakan. Evelyn mewakili kelompok aku sih ya. Mau yang nomor 1? Sini. Nah ini. Silakan ya. Oke, good. Yang kedua siapa yang mau maju? Yang kedua boleh nih. Yuk, look. Ini dari apa nih? Dari atas daripada dari bias berarti berdasarkan apa? Ayo, kami aktif dan selalu memberi yang terbaik. Itu kan keyakinan kelasnya. Ayo. Iya, silakan. Berarti kalau itu bukan ini yang belum. Ini, nah, yuk, silakan di sini. Masih ingat ya lagunya? Coba sih 1, 2, 3. Ada indahmu di alam semesta, itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Neptunus. Wow, keren. Oke, bagus semuanya ya. Nah, sekarang kita akan bekerja bersama kelompok membuat model kertas surya.
Ya. Terima kasih ya kalian sudah membuat tugas kelompok dengan sangat bagus. Miss lihat tadi hasilnya kreatif dan luar biasa ya. Ada yang menggunakan plastisium, walaupun sama tapi kreativitasnya berbeda. Ada yang menggunakan kardus, ada yang juga menggunakan kertas warna kertas lipat ya. Luar biasa ya hasil karyanya. Yuk tepuk tangan buat semuanya yuk. Thank you. Buat pendapatnya kita saling belajar di hari ini ya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, Miss punya kantong. Di sini kantongnya Miss kosong. Iya. Ya. Nah, Miss mau mengeluarkan sesuatu. Kalian mengharapkan apa nih? Wah, ini wah. Terus kelinci, terus PS5. Botolnya Tapi jangan Coba ambil sesuatu. Loh, ada. Wah, ternyata Sino menemukan sebuah surat. Oh. Oke, sekarang Miss minta nih. Ini adalah sebuah surat dari seorang sahabat yang punya sahabatnya namanya Ina. Coba Miss mau minta anak perempuan untuk membacakan surat ini. Oh, Dep nih, silakan Dep. Yuk. Bagaimana kakakmu? Semoga baik-baik saja seperti aku ya. Aku ingin menceritakan pengalaman menarikku padamu. Aku sudahi dulu ceritaku ya. Sampai jumpa lagi. Salam manis, Erika. Oke, thank you Dep nih. Sudah dengar tadi ceritanya? Ini surat untuk seorang sahabat namanya Ina, ya. Penulis suratnya tadi namanya siapa? Penulis surat. Erika, betul. Dia menceritakan tentang apa? Pengalaman menarik. Satu-satu, gimana menurut Pengalaman menarik di Pontianak. pengalaman menarik di kota Pontianak. Nah, menarik sekali ya. Hari tanpa bayangan. Ternyata ketika matahari tepat di atas kepala kita nggak bisa lihat yang di sekitar. Lain di Pontianak ada kok di negeri lain. Benar sekali. Ada di negara lain. Berarti pernah tahu ya, pernah baca ya? Nah, sekarang kira-kira menarik ya surat yang ditulis oleh Erika buat temennya ini. Belum tentu si Ina pernah ke Pontianak, makanya Erika cerita pengalamannya itu seru buat dia, makanya dia share ke temennya. Nah, sekarang Miss mau tanya, kalian pasti punya dong pengalaman seru berkunjung ke tempat wisata, pernah nggak? Miss minta kamu berbagi dengan teman melalui surat, ya. Di sini Miss akan bagi setiap anak ya. Setelah dengar surat tadi, buatlah sebuah gambar peristiwa pengalaman yang berkaitan dengan surat tersebut dan buatlah surat untuk teman di sebelahmu yang berisi pengalaman berkunjung ke tempat wisata. Fokus ke sini suratnya, ke suratnya. Nanti yang gambar kalian bisa kerjakan di rumah. Besok bisa dikumpulkan. Pengalamanmu kamu gambar di sini. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Ini di rumah aja, di rumah. Oke? Ya. Ini Miss bagikan dulu. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin tulisanmu besar-besar bisa pilih. Nanti salam dan bahagia. Saya Leonie Surya Monika dari SD Petra Semarang, calon guru penggerak angkatan 4. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan tadi. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya saya telah merevisi rencana pelaksana pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah saya buat, yaitu menjadi rencana pelaksana pembelajaran berdiferensiasi, dan tidak lupa pula saya mencantumkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Kegiatan pembelajaran tadi saya rancang dengan memperhatikan karakteristik murid saya yang memiliki profil belajar bermacam-macam, seperti visual, auditori, kinestetis, dan bahkan kombinasi di antaranya. Mereka sangat suka berkolaborasi dan mengemukakan pendapat serta ide-ide yang mereka miliki. Maka saya merancang
kegiatan yang bervariasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya tersebut dengan berbagai kegiatan yang memperhatikan diferensiasi proses, produk, dan konten di dalamnya. Kemudian dilengkapi lagi dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada awal merancang kegiatan pembelajaran hari ini untuk pertama kalinya, saya merasa ini adalah suatu hal yang baru dan sangat menantang. Karena pada saat-saat sebelumnya, ketika saya belum mengenal tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, saya merancang kegiatan pembelajaran hanya dengan perhatikan KD, kemudian cakupan materi dan kreativitas guru. Tapi kali ini saya perlu memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid saya dan tentu saja pembelajaran sosial emosional. Jadi saya perlu memikirkan lebih lagi bagaimana kegiatan pembelajaran yang dapat saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka saya mulai hari ini dengan kegiatan Holy Morning di pagi hari. Semua murid dan guru menyanyi lagu rohani, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran diri. Jadi mereka perlu menyadari bahwa kita tidak bisa menjalani sepanjang hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Nah, pada jam-jam berikutnya murid saya mengikuti kegiatan pembelajaran dan guru mapel lain, sehingga setelah beberapa jam pelajaran kemudian kami baru kembali bertemu. Saya mengajak murid-murid untuk berhenti sejenak dan melakukan teknik stop untuk melatih kesadaran diri setelah melakukan beberapa aktivitas sebelumnya. Selanjutnya, beberapa kegiatan lain juga dalam pembelajaran hari ini yang saya lakukan untuk melatih keterampilan sosial emosional mereka, yaitu seperti ketika mereka bertukar pikiran sejenak dengan teman yang ada di sebelahnya. Itu juga melatih keterampilan berelasi dan kesadaran sosial mereka. Mereka bisa mengutarakan pendapat mereka dan mereka juga mendengar pendapat teman dan belajar untuk menghargainya. Mereka juga berdiskusi dan melakukan tugas kelompok, yaitu membuat model tata surya yang telah mereka diskusikan pada hari sebelumnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, rencanakan, sesuai kreativitas dan pilihan mereka sendiri. Ini termasuk dalam diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Di samping itu mereka juga melatih pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saat pelaksanaan tadi, saya senang sekali melihat mereka tanpa antusias dan semua berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik untuk karya kelompok mereka masing-masing. Ide dan gagasan yang sudah mereka putuskan sendiri pada hari sebelumnya, hari ini mereka kerjakan bersama-sama dan hasilnya sangat baik. Jadi mereka bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah mereka ambil. Kemudian setelah membuat karya model tata surya, mereka juga membersihkan meja dan kelas bersama-sama tanpa saya mengingatkan mereka. Saya melihat mereka menunjukkan kesadaran diri, kesadaran sosial dan pengelolaan diri yang luar biasa. Kami lanjutkan pelajaran berikutnya melalui membaca surat dari sahabat. Di sini memuat mapel bahasa Indonesia dan dikaitkan juga dengan fenomena alam tentang satu hari tanpa bayangan yang terjadi di Pontianak. Mereka mulai merefleksi pengalaman diri mereka yang berkaitan dengan kisah yang diceritakan oleh sahabat Pena tadi. Jadi mereka juga mengungkapkan wawasan mereka, apa yang mereka ketahui gitu. Nah, itu sangat melatih kesadaran diri, pengelolaan diri mereka juga, dan bagaimana mereka saling menghargai satu dari yang lain. Kemudian waktu terasa begitu cepat berlalu sehingga kemudian mereka belum sempat menulis surat yang ditugaskan, sehingga kemudian dijadikan pekerjaan rumah. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, saya tidak banyak memberikan instruksi secara klasikal seperti yang biasa saya lakukan, tapi saya mendatangi setiap kelompok, bertanya dan berikan scaffolding ketika diperlukan. Ternyata setelah saya melakukan ini, komunikasi dengan cara ini saya rasa lebih efektif karena saya dapat menerima umpan balik langsung dari setiap murid, apa kesulitan mereka hadapi,
dan apa yang mereka pikirkan, atau bahkan jika mereka dapat menceritakan perasaan mereka yang sebenarnya, saya sangat senang dan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka. Seperti yang dialami oleh salah satu kelompok tadi, jadi ada yang merasa belum puas dengan hasil karyanya karena mereka merasa perlu waktu lebih lama supaya hasil karyanya akan menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain ada anggota lain yang ingin segera selesai karena waktunya sudah mau habis. Nah, melalui peristiwa ini menjadi kesempatan untuk mereka mengembangkan pengelolaan diri dan keterampilan berelasi. Kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar sesuai harapan dan saya sangat senang dengan respon murid-murid saya yang aktif dan mereka bisa bekerja sama dengan baik. Pada akhir pembelajaran, mereka juga sempat berefleksi dan menuliskan hasil refleksinya dan mereka menyampaikan kesan yang positif tentang pembelajaran hari ini. Namun di sisi lain saya juga menyadari kekurangan saya dalam memanage waktu sehingga ada kegiatan yang belum selesai. Pentingnya pula untuk memberikan penguatan dan pembelajaran sosial emosional di setiap sesi kegiatan agar setiap murid dapat memaknai pembelajaran sosial emosional dengan benar. Selain itu, untuk teknik stop yang tadi sudah dilakukan sepertinya lain kali dapat dilakukan dengan lebih efektif lagi, yaitu saya perlu memandu lebih perlahan lagi dan ada baiknya memberikan back sound yang mendukung suasana. Ya, demikian refleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.